Selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, masih ada dalam suasana tahun baru ya. Tuhan Yesus sangat baik, Dia sungguh baik bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Bisa melihat teman yang ada di kiri kanan saudara. Katakan, Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus terlalu baik. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi kalau saya hampir setiap hari saya pegang HP, tetapi dengan maksud-maksud tertentu. Selain ada hal-hal khusus, pesan-pesan khusus, tetapi saya lebih suka untuk melihat seperti apa keadaan dunia ini. Jangan kita terfokus kepada hal-hal yang seakan-akan membuat kita senang, tapi kita lupa bahwa keadaan, kondisi dunia yang ada sekarang ini membuat kita harus semakin waspada. Hampir di semua berita-berita utama menjadi trending topik di berbagai media. Kalau kita ikuti bahwa sejak masuk tanggal 1 Januari 2025, bumi ini sudah mulai digoncangkan. Gempa bumi melanda, banjir sana sini hampir di berbagai belahan bumi ini kalau kita ikuti berita-berita yang ada. Membuat hati manusia mulai goncang. Membuat manusia mulai takut apa yang sebenarnya akan terjadi di tahun ini. Bahkan kalau saya ikuti dan saya suruti, saya tidak percaya peramal, tetapi prediksi-prediksi yang begitu mengguncang di media sosial. Apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tetapi sebagai orang percaya, kita back to the Bible. Kembali kepada firman. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Itu sudah dinubuatkan, bahkan sudah menjadi bagian dari semua orang percaya. Dan kita harus pahami bahwa rancangan dan rencana Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dan janji Tuhan sementara digenapi. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita jangan main-main. Tetapi kita lebih memperkuat iman, keteguhan hati, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikut Dia dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh. Jangan sekali-kali kita coba untuk lari dan coba untuk meninggalkan Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Setelah saya renungkan apa yang menjadi inti pembahasan pagi ini, Tuhan membawa pemikiran saya untuk kembali belajar dari satu bagian yang sesungguhnya menjadi kebenaran yang sangat hidup bagi semua orang percaya. Apa yang menjadi pengalaman seorang Daud yang sesungguhnya berkat pengenalan dia akan Tuhan yang membuat Daud menjadi seorang pribadi yang kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Mazmur 23. Mungkin bagian ini bukan mungkin lagi, tapi ini sudah sangat familiar. Bahkan kita sudah banyak kali dengar khotbah-khotbah tentang Tuhan Gembala yang baik. Mazmur 23. Kita akan baca ayat-ayat ini, hanya 6 ayat. Kita akan melihat bagian ini. Mazmur 23. Saya harap semua bisa buka Alkitab. Haleluya. Karena kita akan baca bersaut-sautan.
Kita akan baca bersaut-sautan. Mazmur 23, saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap dan kita saling bersaut-sautan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita sama-sama baca. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Haleluya. Kekristenan adalah sebuah kehidupan. Karena itulah harus menjadi realita dalam hidup orang percaya setiap hari. Selama kita memandang kekristenan hanya sebatas agama dan bukan sebagai realita, sampai kapanpun kerohanian kita tidak akan pernah maju. Iman kita tidak akan bertumbuh dan pengenalan kita akan pribadi Tuhan tetap saja dangkal. Namun jika kita memandang kekristenan sebagai suatu kehidupan yang tak terpisahkan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus dan sebuah hubungan yang karib dengan Dia, maka kita akan mengalami perjalanan rohani yang nyata dengan Dia sebagai akibat perjumpaan kita dengan Tuhan. Berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang kehidupan yang punya kapasitas kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebatas mana kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah ketika kita berjumpa dengan Tuhan di saat-saat tertentu, ketika kita sementara mengalami penekanan-penekanan dalam hidup dan kita membangun hubungan dengan Tuhan? Ataukah ketika keadaan baik maupun tidak baik, segala situasi yang kita hadapi dalam hidup ini membuat kita tetap memandang kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mempercayai Dia bahwa Dia adalah pemilik kehidupan. Amin. Tuhan adalah pemilik kehidupan. Daud secara pribadi punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Dia tahu siapa itu Tuhan. Dia mempercayai Tuhan, mengalami Tuhan. Apa yang membuat Daud mampu berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Engkau adalah gembalaku yang baik. Karena Daud sudah membangun hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, itu adalah hal yang mutlak dalam kehidupan kekristenan. Tidak sebatas kita tahu kita punya gereja di mana. Kita tahu kita bergereja di mana, kita duduk di mana, kita ada di mana. Namun kita lupa bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu yang paling mendasar dalam hidup ini. Kenapa Daud mengalami kemenangan lepas kemenangan ketika bersama Tuhan? Karena keberpihakan Tuhan selalu ada buat Daud. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, keberpihakan Tuhan selalu ada buat kita. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, dunia boleh berubah, keadaan situasi boleh berubah.
Bahkan diprediksi tahun 2025, 2026, 27 sampai ke atas terjadi resesi ekonomi. Kenaikan pajak 12% saja orang sudah mulai bingung kiri kanan. Akan punya pengaruh besar untuk semua level kehidupan. Namun kita masih mempercayai Tuhan. Kita masih hari ini mempercayai Tuhan, katakan amin. Dari awal ibadah, puji-pujian kita mengarah kepada Dia yang adalah Tuhan yang senantiasa menggenapi janjinya. Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang membuat dia menjadi pribadi yang kuat. Saudara, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Semua pasti akan berubah. Jangan kita berpikir semuanya akan baik-baik saja. Ingat, semua pasti akan berubah. Karena janji tentang kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Dan pemercaya-pemercaya Kristus kita sekalian harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan terlalu tergiur dengan dunia ini. Dengan segala kemegahannya, dengan segala kenikmatannya. Orang mulai lupa membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang paling utama. Spiritual connection, itulah yang paling penting dalam hidup kita. Orang lupa bahwa membangun kehidupan secara rohani itu yang paling prioritas. Namun apakah kehidupan jasmani bukan prioritas? Apakah kehidupan jasmani itu tidak terlalu penting? Sebagai pemercaya Kristus kita memilih apa yang harus diutamakan dalam hidup ini. Apa yang harus diutamakan? Sebelum saya lanjut masuk dalam inti pembahasan, ini merupakan pendahuluan buat kita untuk kita paham bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu paling penting di atas segala-galanya. Di saat kita terputus dengan Tuhan, maka kita pasti akan mengalami banyak kesulitan dalam hidup. Sekalipun mungkin kita berkata kita bisa beli semua karena kita punya uang. Uang bukan segalanya. Namun orang bisa berkata tanpa uang orang tidak bisa beli segala sesuatu. Namun apa yang menjadi prioritas orang-orang percaya adalah kita melihat bahwa Tuhan sang gembala kita yang agung. Daud sementara membuka wawasan kita untuk melihat kepada Allah, memandang kepada Allah, mengerti tentang pribadinya, bahwa bukan dia hanya juru selamat. Dia bukan hanya Allah pencipta langit dan bumi, cukup sampai di situ. Tetapi kita harus tahu bahwa Dia adalah Tuhan, gembala kita yang agung. Gembala kita yang baik. Berdasarkan pengalaman-pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, membuat dia melukiskan semua cinta Tuhan, karya Tuhan yang terbesar dalam Mazmur 23. Daud menyadari dan merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan hidupnya seperti seorang gembala yang begitu mempedulikan domba-dombanya. Sehingga ia pun berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Pagi ini kita akan melihat ada beberapa kebenaran yang akan kita pelajari. Dari nas ini kita mau belajar apa yang dinyatakan Daud tentang Tuhan sebagai gembala. Yang pertama, Tuhan melengkapi apa yang menjadi keperluan kita. Tuhan melengkapi artinya bahwa Dia adalah Maha Penyempurna. Kita sebagai manusia kita terbatas di dalam segala hal. Katakan amin. Apakah ada yang sempurna pagi ini? Kita terbatas di dalam segala hal. Kemampuan manusia kita ada batasnya. Kekuatan manusia ada batasnya. Sehebat-hebatnya kita, semampu-mampunya kita,
seberapa besar pengetahuan kita, seberapa besar kekayaan kita, kita adalah manusia yang terbatas. Namun satu hal yang paling luar biasa, kita menyembah Allah yang tidak pernah terbatas. Kita menyembah Allah yang tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kehadirannya, kebersamaannya dengan kita membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang maha sempurna. Allah yang maha sempurna yang melengkapi kita. Karena orang berpikir semua akan serba sulit. Oke, memang pasti akan terjadi. Ini pengalaman saya ketika akan mengakhiri tahun 2024 kemarin. Seperti apa ya, Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Bahwa akan datang masa-masa yang sulit dan kita harus mengatur keuangan kita itu seperti apa. Ini satu teguran buat saya secara pribadi. Sebelum saya dengar berita-berita yang banyak di media sosial itu. Bahwa ada satu prediksi yang mengatakan bahwa akan terjadi resesi ekonomi dan ada seorang anak indigo juga yang mengatakan bahwa kita harus hemat-hemat. Membeli barang-barang hanya yang menjadi kebutuhan yang mendasar saja, bukan keinginan. Jadi kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan jauh sebelum itu Tuhan sudah taruh itu dalam hati saya. Harus bisa mengatur segala sesuatu. Jangan seperti dulu-dulu lagi boros sana sini. Saya sadar itu, saya tertemplak memang. Karena kita perempuan ini pergi ke pasar, lihat itu mata merah, lihat itu mata menyala, lihat itu mata suling, mata juling. Tuhan tegas, stop beli pakaian di tahun 2025 sampai bulan Desember. Itu keras. Saya terpukul sekali ketika saya ke belakang dan saya lihat pakaian-pakaian banyak ini mau dibikin apa? Tuhan bicara, kamu saya tidak sanggup untuk pakai pakaian-pakaiannya sampai selesai. Kok kenapa mau beli baju? Stop. Itu sebelum masuk tahun 2025. Teguran buat kita. Supaya kita mengatur keuangan kita secara baik. Amin. Waktu itu saya bicara dengan Mama Ceng secara pribadi. Dan Mama Ceng mungkin tertawa saya. Tetapi itu sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya mau bagi buat kita semua. Karena kita harus pikir rentetan banyak. Kebutuhan. Makan, minum, pakai. Belum lagi anak-anak kuliah. Ini kita ya sekarang kita hadapi semua. Bagi ibu-ibu yang sementara hadapi anak-anakmu kuliah hari-hari ini, engkau rasa persis seperti apa. Amin. Haleluya, senyum dulu ibu-ibu. Mau senyum saja berat. Haleluya. Haleluya. Jadi membuat kita semakin berhati-hati di dalam bagaimana kita mengelola keuangan kita. Supaya jangan sampai kita sendiri yang susah. Ya. Apalagi sekarang tren sedikit online. Orang tidak ke pasar lagi, cuma online. Paket datang, setiap hari paket datang. Tahan dentong dan paket datang tiap hari. Lalu tidak pernah pikir di belakang ada beras kasih. Di dapur ada beras kasih. Kayak cuma pikir online. Baju online, sepatu online. Semua online. Pagi ini firman Tuhan mengajar kita semua. Supaya kita semakin berhati-hati, waspadai dalam setiap kondisi kehidupan. Karena mungkin hari-hari ini belum. Tapi ketika sesuatu yang sulit datang, kita kembali belajar kepada semut. Semut. Kita sebenarnya harus malu terhadap semut-semut yang kecil.
Dia sudah kumpulkan semua, dia bekerja keras. Dia kumpul, dia bekerja giat. Ketika datang masa-masa yang sulit, hujan badai datang. Semua kelengkapan siap. Oh, itu kan semut. Saya kan beda dengan semut. Tapi hei, kenapa Tuhan suruh kita belajar dari semut? Kenapa kita harus belajar dari semut? Karena terkadang kita berpikir hal-hal seperti itu kan biasa. Tetapi firman Tuhan itu selalu punya kekuatan yang terbesar. Harus kita pahami dalam hidup ini. Daud adalah seorang raja. Dia seorang hebat. Tapi dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan menggantungkan harapan kepada Tuhan. Kita pun pagi ini Tuhan ajar kita untuk gantungkan harapan kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita tidak melakukan itu, melakukan ini. Kita harus bekerja. Firman Allah berkata, barang siapa yang tidak bekerja jangan kasih makan. Orang pemalas jangan kasih makan. Saudara, kalau saya lihat orang-orang yang ada di jalanan, terkadang orang sekarang bisa tipu-tipu kita. Kelihatan mereka kuat, mereka segar. Tapi kenapa mereka bisa duduk di pinggir jalan dan tanda-tanda tangan. Minta-minta roti, minta-minta duit dan sebagainya. Padahal masih kuat. Saya ketemu orang-orang seperti saya begini. Masih kuat toh? Pergi dan kerja. Kau angkat matamu dan lihat anak-anak kecil yang di pasar sana. Mereka itu jualan tas kresek itu. Mereka jalan sana sini. Mereka tidak pernah mengeluh dan minta-minta uang dengan orang-orang yang lain. Kamu yang besar ini tubuh kekar tidak bisa bekerja. Orang yang malas jangan dikasih makan. Katakan amin. Kalau anakmu pemalas di rumah kasih makan atau tidak? Tetap mama kasih makan saja. Mama kan sayang anak. Tidur manggarong bangun sampai tengah hari. Mungkinkah bantu mama sedikit kah? Jualan apa-apa? Tidak. Hanya tunggu makan saja. Hei anak-anak muda, kekuatan masih ada. Ya. Tuhan masih kasih kekuatan bekerja. Jangan tinggal bermalas-malasan. Belajar dari semut. Supaya engkau tahu malu sedikit. Ya. Belajar dari semut. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika kita sadar bahwa Tuhan yang memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Sehingga dikatakan bahwa takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku dan ia menyegarkan jiwaku. Dikatakan takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Coba saudara renungkan kata ini. Sedangkan kita manusia ini memiliki 1001 macam kekurangan. Namun itulah keunikan Tuhan kita. Dia adalah Allah yang maha sempurna. Bersama dengan dia kita bisa merasa tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jangan kita mengukur segala sesuatu dengan uang, dengan harta dan sebagainya. Namun bagaimana Tuhan memberikan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kepuasan batinnya itu yang paling luar biasa. Belum tentu orang yang punya harta banyak, dia puas di dalam batinnya ini ada kepuasan. Dibandingkan dengan seorang yang mungkin adalah sederhana, tetapi dia merasa puas dengan apa yang dia punya. Amin. Belum tentu orang yang punya banyak merasa puas. Bahkan orang yang punya banyak itu dia akan ingin lagi, mau lebih lagi yang lebih banyak. Sehingga tidak akan pernah puas. Tetapi kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini, kita pasti akan merasa puas. Amin. Itu kelebihan kita, saudara. Kenapa kita melihat banyak orang-orang kaya, banyak selebriti, terus terang saja selebriti memang. Pada akhirnya ketika mereka sakit cuma makan bubur.
kaget-kaget sudah jatuh miskin dan sebagainya. Karena ketergantungan kepada uang membuat mereka lupa bahwa uang itu ada batasnya. Tetapi ketika kita menggantungkan hidup dan keyakinan kita kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, saya bersyukur dengan apa yang saya punya hari ini, menjadi kepuasan tersendiri. Amin. Itu luar biasa, saudara. Tidak diukur seberapa besar kekayaan kita, tetapi dari sebesar apa hati kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu sudah cukup. Sehingga tidak ada keluhan, tidak ada persungutan. Sudah lihat bangsa Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, apakah Tuhan tidak menolong mereka? Selalu ada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Yang bisa dikatakan padang gurun tidak ada kehidupan. Tetapi Tuhan bisa kirim mana burung puyuh setiap hari. Mereka bisa makan. Ini menggambarkan betapa besar kesukaran-kesukaran dunia yang akan terjadi. Yang tidak akan bisa terlewatkan satupun semua manusia di muka bumi ini. Namun satu hal yang kita tahu. Bahwa Tuhan kita adalah penyempurna. Dia Allah kita yang melengkapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Haleluya. Jadi pandang kepada Tuhan. Takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Menyegarkan jiwa kita. Itu yang paling penting. Jiwa kita harus disegarkan, dikuatkan setiap waktu, setiap hari. Haleluya. Tuhan berjanji untuk melengkapi kebutuhan kita. Pernyataan Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita jauh melebihi burung-burung di udara. Hidup itu lebih penting. Seperti saya ungkapkan di permulaan tadi, pendahuluan tadi, bahwa kekristenan itu adalah kehidupan. Kehidupan kita yang terjalin bersama dengan Tuhan. Itu lebih penting. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau membangun hubungan dengan Tuhan, membangun kehidupan kita dengan Tuhan, mengenal Allah kita, kita tidak akan menjadi orang yang aneh-aneh. Sehingga firman Tuhan itu katakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita mengenal Allah. Haleluya. Itu luar biasa. Kita mengenal Allah. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, aku. Ingat kembali lagi, Tuhan kembali kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwa manusia harus kembali memandang kepada Tuhan. Manusia harus tetap memandang Tuhan. Lihatlah kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan akan selalu ketika berbicara kepada umatnya, dia akan selalu kembali kepada dirinya. Karena Tuhan tahu manusia pasti ujung-ujungnya akan datang dan berseru kepada Tuhan. Pada akhirnya manusia akan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Tuhan memimpin dan menjaga kita. Di dalam ayat tadi dikatakan, Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan pemimpin dengan menuntun kita dalam kebenaran. Tidak salah dan tidak sesat. Tuhan tidak pernah sesat. Dan Tuhan tidak pernah membawa kita kepada penyesatan. Setan selalu datang
membawa manusia menuju kepada penyesatan. Oleh sebab itu kenapa kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya kita jangan tersesat. Keadaan-keadaan di sekitar kita bisa menyesatkan, sehingga orang lupa bahwa semua yang ada sekarang ini, semua yang dimiliki sekarang ini, datangnya itu dari atas. Datang dari atas. Daud tahu persis, hanya Tuhan yang menjadi penjaganya. Hanya Tuhan yang menuntun, memimpin. Ini menjadi pelajaran berharga kepada kita semua. Kita tahu bahwa kita punya nahkoda, yaitu Tuhan, yang akan terus bawa perahu hidup ini. Izinkan Dia setiap waktu memimpin kita, menjadi jurumudi, mengayomi kita, menuntun kita, memimpin kita. Jangan kita bergeser. Ingat sekali lagi orang-orang tua, anak-anak muda, jangan kita bergeser dari Tuhan. Ketika kita bergeser dari Tuhan, kita pasti akan masuk dan terperosok, dan kita akan hanyut di bawah arus. Tetapi kita tetap mengikuti arah jalan Tuhan, karena Dia berkata Dia adalah terang dunia. Dia adalah terang, berarti Dia terus membawa orang percaya. Melewati lembah, melewati apapun, selalu ada terang yang senantiasa menyertai perjalanan kita. Yakin dan percaya di tahun 2025 berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan terus membawa kita, menuntun kita, memimpin kita kepada jalan kebenaran, dan tidak akan pernah menyesatkan kita. Ingat, dunia, keadaan-keadaan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita bisa menyesatkan kita. Oleh sebab itu hati-hati bergaul. Amin. Hati-hati bergaul. Sahabat bisa menjadi musuh besar, bisa menjadi penyesat. Orang-orang yang di dekat kita mungkin saja bisa menjadi penyesat. Orang-orang di sekeliling kita bisa saja menjadi penyesat. Kita harus berhati-hati, menjaga pergaulan, ya. Sangat-sangat penting. Karena kita melihat semua bisa berubah 180 derajat dalam sedetik saja. Orang bisa menipu kita. Orang bisa bikin apa saja terhadap kita dalam sedetik saja. Oleh sebab itu waspada. Daud menyadari itu. Anaknya sendiri saja menjadi pengkhianat. Membuat Daud harus berjuang. Padahal anaknya sendiri bangkit melawan dia. Mengumpulkan musuh-musuh, orang-orang yang ada di sekeliling untuk menyerang Daud, menghancurkan dia. Namun Daud tahu dia punya Tuhan sebagai perisai yang melindungi. Oleh sebab itu mari kita bangun hubungan kita senantiasa dengan Tuhan. Harus terkoneksi setiap hari. Jangan cuma terkoneksi dengan internet lalu lupa terkoneksi dengan Tuhan. No? Sekarang ini orang lupa uang satu, dompet satu tas di rumah sih jadi masalah. Asal jangan pernah lupa handphone. Betul tak? Lari-lari sampai di bawah, sampai sunai mobil, lari turun dulu. Lupa apa ibu? Handphone. Seakan-akan handphone itu adalah apa ya? Sehingga pernyataan itu memang benar. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Haleluya. Tahu maksudnya? Dalam rumah masing-masing, yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Lalu Susan mau bicara lagi.
Karena masing-masing begitu. Bahkan dari kamar ke kamar saja. Handphone saja kan. Mama bawa ini dong. Jadi handphone itu adalah apa ya? Masing-masing bisa ungkapkan saja seperti apa. Apakah kita masih bisa bikin Tuhan seperti itu? Lebih baik lupa yang lain daripada lupa Tuhan. Lebih baik yang lain digeserkan saja. Yang paling utama adalah Tuhan. Sebenarnya ibu-ibu, oma-oma yang tidak pegang handphone sekarang bersyukur. Tapi kalau oma-oma yang gaul-gaul, terserah. Sekarang oma-oma yang gaul juga hebat lah. Mereka luar biasa. Eksis setiap hari dengan Facebook, segala rupa. Tidak salah juga itu menjadi penghiburan bagi mereka. Tetapi jangan-jangan sampai oma-oma lupa semua hal. Kalau oma begitu, lalu apa yang akan terjadi dengan cucu-cucu, keluarga? Semua bisa tertawa tersenyum saja toh. Tapi jangan sampai lupa, harus selalu dekat dengan Tuhan. Malam-malam, siang, pagi, hampir siang, jam berapapun, dimanapun, ingat Tuhan. Ya. Jangan sampai segala sesuatu sudah tidak lagi ingat Tuhan. Saya berharap di tahun 2025 kita harus semakin lagi naik level. Naik level hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu penting. Supaya ketika semua yang lain-lain datang kita sudah ada punya backingan, benteng. Nah, itu. Karena kita sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini terbatas, kita seperti apa ya, pemahaman kita itu terbatas. Kita hanya berpikir kita punya hubungan dengan Tuhan itu ketika kita ada di gereja saja. Itu salah total. Dimanapun kita berada, harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai terputus. Haleluya. Amin. Yang mengganggu saja. Jadi Tuhan memimpin dan menjaga kita. Haleluya. Ada satu bagian di sini yang saya mau supaya kita lihat baik-baik. Tuhan memimpin dengan menuntun kita dalam kebenaran. Tidak salah dan tidak sesat. Dan dinyatakan jika kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman di sini berbicara mengacu kepada lembah maut yang gelap. Aku tidak takut karena Tuhan bersamaku. Karena Tuhan bersamaku. Jadi jangkauan pemikiran Daud itu sampai kepada lembah-lembah bayang-bayang maut sekalipun dalam kegelapan maut. Kegelapan maut yang paling gelap. Daud sudah punya pemahaman jauh sampai ke sana bahwa Tuhan ada di situ. Itu kan luar biasa. Tuhan ada di situ. Memberikan jaminan. Tuhan bersama ini memberikan penegasan bagaimana Tuhan bersama dengan kita. Itu sampai dalam lembah-lembah maut. Tegasnya berjalan bersama Tuhan kita mampu mengatasi berbagai masalah hidup dan keluar sebagai pemenang. Rasul Paulus menyatakan dalam satu bagian di dalam pertama Korintus pasal 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita mampu untuk menanggungnya.
Karena kita tahu sampai di dalam lembah-lembah kegelapan maut, di situ Tuhan ada. Haleluya. Saudara, kita memerlukan kekuatan Tuhan. Ingat sekali lagi, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan mau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam situasi apapun. Mungkin pagi ini engkau datang dari rumah, engkau punya situasi sedang tidak baik-baik saja. Mari libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Hari-hari ini kita merasa bahwa seperti segala sesuatu yang mungkin kita berpikir bahwa akan ada baik-baik saja. Tetapi yang tidak baik itu akan selalu mengintip kita. Selalu mengintip. Kita coba berusaha untuk bikin yang baik, tetapi yang tidak baik itu akan selalu mengintip kita. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti ini? Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Amin. Harus siap tinggal dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kita akan mampu untuk menanggung segala sesuatu. Dan hal yang berikutnya yang terakhir. Tuhan memberkati kehidupan kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengerapi kepalaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudara, Tuhan dia adalah Allah Maha Penyedia. Menyediakan semua bagi kita. Di hadapan lawan sekalipun. Di sana Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Keadaan sukar boleh datang. Firman Allah berkata, masa-masa sukar akan datang. Dan ini sudah ada. Jangan saudara pikir enak-enak main-main saja. Anggap enjoy-enjoy saja. Masa-masa sukar sudah ada. Kesukaran akan datang. Orang tidak peduli dengan agama. Tidak saling mengasihi. Memberontak. Apalagi sampai tidak peduli dengan Tuhan. Itu bahaya saudara. Dan ini terjadi. Orang lebih memusingkan diri. Mempedulikan dirinya dengan segala yang ada di dunia. Dia lupa. Lupa tentang Tuhan. Daud memberikan peringatan buat kita pagi ini. Daud memberi peringatan buat kita hari ini. Bahwa semua itu datangnya dari atas. Semua datang dari atas, saudara. Sehingga firman Allah berkata, "Hei, lihat, pandanglah ke atas. Pandanglah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Dari mana datang pertolongan? Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan yang bagaimana? Yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat selalu Tuhan sediakan. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Disiapkan. Kita disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat belajar dari Daud bagaimana dia disiapkan. Di hadapan para musuhnya. Tuhan mempersiapkan dia menjadi seorang raja besar. Jadi kepedulian Tuhan selalu ada buat kita. Mari hari-hari ini. Sekali lagi penegasan kita terhadap apa yang menjadi harapan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi harapan Tuhan bagi kita?
selain kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Tim worship ada di depan. Itu yang paling penting. Kita bisa bikin apa saja, melakukan apa saja. Tetapi jangan lupa senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara bayangkan, tidak batas. Tuhan bilang, firman Tuhan bilang seumur hidup. Berarti selama Tuhan masih mempercayakan kita hidup, berarti Tuhan bertanggung jawab atas kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan bertanggung jawab atas kita. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, Tuhan masih bertanggung jawab atas kita. Mungkin ketika engkau pulang dari sini, engkau mendengarkan berita-berita yang menggemparkan. Bahkan tadi pagi kita sudah dengar juga situasi yang tidak enak terjadi. Tetapi mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, Sang Gembala yang agung. Gembala yang baik akan selalu menuntun domba-dombanya untuk bisa menikmati kehidupan yang berkelimpahan di dalam Dia. Damai sejahtera dan sukacita senantiasa menjadi bagian kita. Dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkatnya selalu menghibur kita.